Hari pertama, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana sejarah tercatat 81 tahun yang lalu para pemimpin pendiri founding father dari Indonesia dari ini telah memproklamirkan kemerdekaan, dan perjalanan fisik itu alhamdulillah sudah berakhir. Namun yang disayangkan adalah ketika dulu para pahlawan, para pejuang kemerdekaan telah berhasil mengusir VOC, namun ternyata negara-negara penjajah tidak lantas kemudian menghentikan penjajahan, tapi mereka kemudian mengubah pola penjajahannya dari penjajahan fisik menjadi penjajahan non fisik. Dulu VOC rampok kekayaan negeri ini, bawa semua ke Eropa, dan mereka sudah berhasil diusir. Dan sekarang kemudian banyak masuk yang menggantikan VOC, itu MNC atau Multi National Corporation. Dan kemudian mereka tidak hanya mengeruk dan tidak hanya menghisap kekayaan negeri ini yang ada di permukaan tanah, tapi mereka datang ke sini menghisap apa yang kemudian ada di bawah tanah. Yang tidak hanya mengambil apa yang ada di puncak gunung atau bukit, tapi apa yang ada di bawah gunung dan bukit, sehingga kemudian harus memangkas gunungnya, harus mengeruk apa yang ada di bawah gunung. Dan kalau kita hitung nilai kerugiannya tentu pasti akan lebih besar kekayaan negeri ini yang dibawa oleh MNC dibandingkan oleh VOC. Dan ini dengan jelas kemudian disadari oleh sebagian dari kita. Kita kemudian terlena oleh kemerdekaan dari penjajahan fisik, namun kita tidak sadar bahwa saat ini kita sedang dijajah oleh sesuatu yang bersifat non fisik. Secara sosial juga misalkan, dari secara ekonomi, bagaimana sumber daya kita banyak sekali terus dari bawah ke kita mendapatkan remah-remah pajaknya saja. Kemudian dari sisi sosial budaya juga kita dijajah oleh food, oleh fashion, oleh film, dan oleh fun. Yang kemudian para penjajah itu membawa masuk budaya-budaya mereka melalui wasilah tadi, yang kemudian mengubah karakter, dan kemudian mengubah pola pikir, dan juga kemudian mengubah perilaku. Kebiasaan-kebiasaan di sana yang kemudian dilarang, yang bertentangan dengan budaya-budaya timur, apalagi budaya atau tradisi Islam, saat ini kemudian menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan diupayakan agar dinormalisasi. Bagaimana kemudian fenomena LGBT yang sedang marak besar, yang itu sejatinya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Namun karena di barat bahkan sudah ada dilegalkan, yang kemudian di sini dicoba untuk dinormalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله ومصدرا لأحكامه. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Bidrul Mu'minin yang saya hormati dan semoga senantiasa dicintai, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di masjid ini, di tempat yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi ini. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perintahnya, salah satu syariatnya, salah satu hukumnya, itu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan hadirnya kita di sini tentu tidak terlepas dari berbagai curahan dan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang apabila kita coba untuk menghitungnya, la tuhsuha kata Allah. Saya kita tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita menggunakan alat hitung yang paling canggih yang pernah ada sekarang. Nikmat tersebut diantaranya yang pertama adalah nikmat hidup. Karena dengan nikmat hidup ini kita dapat merasakan nikmat lain yang Allah berikan kepada kita di dunia. Dan nikmat hidup ini tentu haruslah kita syukuri karena bisa jadi di antara anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, atau rekan kerja kita ada yang sudah Allah sambut nikmat hidupnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini tidak lagi bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat hidup yang masih Allah titipkan kepada kita, dengan mengisinya dengan berbagai rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang bersifat mahdhah maupun ibadah yang bersifat ghair mahdhah. Nikmat berikutnya yang juga tidak penting adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini kita dapat dengan leluasa mengerjakan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Apakah itu bekerja, berniaga, belajar mengajar, bertani dan lain sebagainya, itu semua bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan tanpa ada keberatan sedikit pun. Salah satunya karena Allah masih titipkan nikmat sehat pasti. Dan nikmat sehat ini juga tentu harus kita syukuri, karena bisa jadi di antara anggota keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kerja kita, ada yang sedang Allah cabut nikmat sehatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini terpaksa harus berbaik, entah itu berbaik di rumah atau bahkan mungkin berbaik di rumah sakit yang tentunya adalah biaya yang besar. Dan karena itu marilah kita syukuri nikmat sehat yang masih Allah titipkan kepada kita dengan mengoptimalkannya untuk mengerjakan berbagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berikutnya yang juga tidak penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah ringan saya kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ringan saya kita memenuhi menyambut berbagai perintah dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Ringan rasanya kita meninggalkan berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa kita lakukan karena Allah masih titipkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan yakinlah hadirin rahimahumullah bahwasanya nikmat iman dan Islam inilah merupakan sesuatu yang pasti akan mampu menyelamatkan kita baik dalam kehidupan kita di dunia saat ini maupun dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Hari ini Allah tak lupa dan tak bosan Habib senantiasa menyampaikan wasiat takwa wabil khusus kepada fakir secara pribadi dan umumnya kepada kita semua,
Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang sebenar-benarnya iman, takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana para ulama mendefinisikan takwa yaitu imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, itu menjalankan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi berbagai larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Ayyattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya makhraj, solusi, jalan keluar atas setiap permasalahan yang dihadapi. Tidak cukup sampai di situ, Allah memberikan janjinya yang lain kepada hamba-hamba yang bertakwa, yaitu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka, dari jalan yang tidak pernah diduga. Mungkin kita terlalu sering membatasi cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Mungkin juga kita terlalu sering membatasi bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu hanya dari gaji yang kita terima setiap bulannya, hanya dari upah setiap pekerjaan yang sudah kita selesaikan, hanya dari laba atau keuntungan atas setiap transaksi jual beli yang kita lakukan, hanya dari hasil panen atas pertanian, peternakan dan perkebunan yang kita miliki. Padahal sungguh Allah memberi banyak sekali cara dan banyak sekali bentuk rezeki yang akan diberikannya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada siapa yang berpaling dari aturan Allah, berpaling dari ingat Allah, berpaling dari hukum Allah. "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari ingatku, kata Allah, berpaling dari aturanku, berpaling dari hukum-hukumku, maka Allah memberikan kepadanya ma'isyatan dhanka, atau menghidupkan yang sakit di dunia. Dan tidak cukup sampai situ, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, kelak di yaumul qiyamah Allah akan mengumpulkan mereka dalam keadaan yang buta. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hal itu memang Allah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana sejarah mencatat 81 tahun yang lalu para pemimpin pendiri founding father dari Indonesia, dari negeri ini, telah memproklamirkan kemerdekaan. Jauh sebelum itu, para pejuang kemerdekaan, para pahlawan, para leluhur kita sudah mengorbankan hartanya, mengorbankan darahnya, nyawanya, jiwanya, dan lain sebagainya untuk mengusahakan kemerdekaan di merdeka dari cengkraman penjajah, merdeka dari penjajahan fisik, merdeka dari invasi, agresi dan lain sebagainya yang bersifat fisik. Dan alhamdulillah pada 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan kemerdekaan negeri ini dari penjajahan fisik yang kita alami selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Hal ini tentu harus kita syukuri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah perjuangan para pahlawan, para ulama, para santri dalam sikap takbir dan semangat jihad, kemudian mampu mengusir para penjajah yang telah mengeksploitasi negeri. Walaupun mungkin yang dieksploitasinya adalah sumber daya yang masih ada di permukaan bumi, seperti misalnya palawija, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Dan penjajahan fisik itu alhamdulillah sudah berakhir. Namun yang disayangkan adalah
Ketika dulu para pahlawan, para pejuang kemerdekaan telah berhasil mengusir VOC, namun ternyata negara-negara penjajah tidak lantas kemudian menghentikan penjajahan, tapi mereka kemudian mengubah pola penjajahannya dari penjajahan fisik menjadi penjajahan non-fisik. Dulu VOC merampok kekayaan negeri ini, tengkek, bawa semua ke Eropa, dan mereka sudah berhasil diusir. Namun sekarang kemudian banyak masuk yang menggantikan VOC, yaitu MNC atau Multinational Corporation. Dan kemudian mereka tidak hanya mengeruk dan tidak hanya menghisap kekayaan negeri ini yang ada di permukaan tanah saja, tapi mereka datang ke sini menghisap apa yang kemudian ada di bawah tanah. Yang tidak hanya mengambil apa yang ada di puncak gunung atau bukit, tapi apa yang ada di bawah gunung dan bukit, sehingga kemudian harus memangkas gunungnya, harus mengeruk apa yang ada di bawah gunung. Dan kalau kita hitung nilai kerugiannya, tentu pasti akan lebih besar kekayaan negeri ini yang dibawa oleh MNC dibandingkan dengan oleh VOC. Dan ini dengan jelas kemudian disadari oleh sebagian dari kita. Kita kemudian terlena oleh kemerdekaan dari penjajahan fisik, namun kita tidak sadar bahwa saat ini kita sedang dijajah oleh sesuatu yang bersifat non-fisik. Secara sosial juga misalkan, dari secara ekonomi, bagaimana sumber daya kita banyak sekali terus dan di bawah. Kita hanya mendapatkan remah-remahan pajaknya saja. Kemudian dari sisi sosial budaya juga kita dijajah oleh food, oleh fashion, oleh film, dan oleh fun. Yang kemudian para penjajah itu membawa masuk budaya-budaya mereka melalui wasilah tadi, yang kemudian mengubah karakter, dan kemudian mengubah pola pikir, dan juga kemudian mengubah perilaku kita. Kebiasaan-kebiasaan di sana yang kemudian dilarang, yang bertentangan dengan budaya-budaya timur, apalagi budaya atau tradisi Islam, saat ini kemudian menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan diupayakan agar dinormalisasi. Bagaimana kemudian fenomena LGBT yang sedang marak misalnya, yang itu sejatinya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Namun karena di barat bahkan sudah ada yang dilegalkan, yang kemudian di sini dicoba untuk dinormalisasi. Dan hal-hal lainnya sebetulnya diharamkan oleh dalam Islam, namun saat ini di negeri kita tercinta ini, di Indonesia, negeri yang mayoritas Muslim, banyak kemudian perilaku yang bertentangan dengan Islam, yang itu kemudian dianggap lumrah. Ini tentu harus menjadi bahan perenungan kita bersama pada bulan ini. Jadi pertanyaan besar kepada kita, apakah kemudian kita sudah meraih kemerdekaan hakiki tersebut, atau kita baru sebatas mendapatkan kemerdekaan yang sempurna? Masih banyak kemudian saudara kita di luar sana yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yang masih tertindas, yang masih teraniaya, yang masih hidup secara ekonomi dan kekurangan dan lain sebagainya. Pada negeri ini memiliki banyak sekali kekayaan, baik itu di permukaan tanah, di bawah tanah, maupun di dalam tanah. Namun ternyata itu semua secara faktual masih banyak dan kemudian lari luar negeri. Yang menikmatinya sebagai besar adalah orang-orang asing, karena dari perusahaan yang masuk ke negeri ini didominasi oleh perusahaan PN. Dan tentu kita sebagai generasi yang hidup saat ini haruslah bisa mewarisi semangat perjuangan para penduduk kita, yang dulu mereka semua penuh semangat mengusir penjajah, penuh semangat mengusir perusahaan atau company yang kemudian mengeruk kekayaan negeri,
Sekarang pun tentunya kita harus memiliki spirit yang sama. Bahkan kita saat ini mengemban misi menyempurnakan kemerdekaan. Lalu kita telah mampu membebaskan negeri ini dari penjajahan fisik. Sekarang waktunya kita untuk membebaskan negeri ini secara sempurna, baik dari penjajahan fisik maupun penjajahan non-fisik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin rahimahullah, pada saat yang juga ini izinkan apakah mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Syarah ayat 18. Di sana Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, apa yang sebelumnya sudah dilakukan untuk masa depan. Kita diperintahkan untuk memperhatikan ucapan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Karena kita meyakini bahwa kita semua pasti mati, dan setelah kita mati kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban dan untuk kemudian diaudit secara komprehensif, bukan dengan metode sampling tapi dengan metode sensus. Semua yang kita ucapkan, pikirkan, lakukan, semua yang diperiksa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihisab sesuai dengan perbuatan. Jika banyak pahalanya akan masukkan ke surga, jika banyak dosanya akan masukkan ke neraka. Dan tentu kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang terus mampu merawat kondisi merdeka dari penjara fisik. Kemarin sempat viral ada istilah londo gitu. Jangan sampai kemudian kita menjadi londo gitu, yang kemudian menggadaikan, menjual aset-aset negeri ini ke tangan asing. Karena sejatinya itulah londo yang sudah menggadaikan dan menjual aset negeri ini kepada asing, baik secara legal melalui peraturan dan perundang-undangan maupun secara ilegal melalui perundang-undangan. Itu semua sejatinya adalah orang-orang yang telah mengkhianati perjuangan para. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai fitnah yang bersama ini, sehingga Allah bisa selamatkan kita ke dunia dengan kondisi yang husnul khatimah, dan Allah akan kumpulkan kita kembali ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في العلم وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para jemaah sekalian untuk meluruskan gerakan selanjutnya. Jika ada saf di depan yang masih kosong, kita diisi terlebih dahulu karena lurus dan gerakan saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya
nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وابننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الفوز والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وحولا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار وعافية من السلام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة الفاتحة.